Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 5. Ketika makan, kita tidak boleh tergesa-gesa. Makan dengan tergesa-gesa dapat membuat makanan masuk ke saluran pernapasan. Oleh karena itu, kita tidak boleh tergesa-gesa ketika makan, karena bernapas sangat penting bagi makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa itu bernapas? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Untuk tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Alat pernapasan pada hewan dan tumbuhan. Alat pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Alat pernapasan pada hewan. Paru-paru, insang, trakea, kulit. Paru-paru. Monyet, gajah, burung, dan ayam bernapas menggunakan paru-paru. Insang. Hiu, koki, dan ikan badut mereka bernapas dengan insang. Trakea. Kupu-kupu, belalang, dan capung bernapas menggunakan trakea. Kulit. Hewan yang bernapas dengan kulit contohnya cacing, landak laut, dan lintah. Sekarang kalian sudah tahu kan betapa pentingnya bernapas? Bernapas sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa bernapas, makhluk hidup akan mati. Setiap makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Udara yang kita hirup merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan untuk memberi manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menyayangi dan menjaga sesama makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan. Agar tubuh tetap sehat, maka tubuh memerlukan cairan yang berupa minuman yang menyehatkan seperti susu. Susu ada yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Susu yang biasa diminum oleh kita adalah susu yang berasal dari sapi yang disajikan dalam bentuk kemasan atau botol, agar mudah dikonsumsi. Sekarang, mari kita belajar menghitung banyaknya susu dalam kemasan jika diproduksi setiap minggu. Sekarang, coba kalian lihat contoh berikut ini. Minggu ke-1, susu yang dihasilkan sebanyak 2.173 kemasan susu.
Minggu kedua dihasilkan 4.502 kemasan susu. Untuk menjumlahkan 2.173 dan 4.502, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Kita menjumlahkannya ada dua cara. Yang pertama berhitung dengan cara bersusun panjang. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama angka 2173. Kita tulis terlebih dahulu nilai tempatnya. Kemudian angka yang kedua 4502. Kita tulis juga nilai tempatnya. Sekarang perhatikan hasil penjumlahannya. Angka dari belakang 3 satuan ditambah 2 satuan sama dengan 5 satuan. 7 puluhan ditambah 0 puluhan sama dengan 7 puluhan. 1 ratusan ditambah 5 ratusan sama dengan 6 ratusan. 2 ribuan ditambah 4 ribuan sama dengan 6 ribuan. Jadi hasilnya adalah 6 ribuan ditambah 6 ratusan ditambah 7 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan 6.675. Cara yang kedua adalah cara bersusun pendek. Perhatikan contoh di bawah ini. 2173 ditambah 4502. Dari contoh tersebut kemudian kita jumlahkan. Kita lihat dari angka paling belakang. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Hasilnya adalah 6.675. Kalian sudah paham kan penjelasan tersebut? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.